Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Kembali berjumpa dengan Bapak dalam pelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi dengan judul latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, kalau kita lihat judulnya ini, bangsa Barat, kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Bangsa Barat di sini adalah bangsa-bangsa penjajah seperti Inggris, Belanda, Portugis, ya, yang pernah atau datang singgah menjajah Indonesia. Nah, apa saja latar belakang atau menjadi sebab atau jadi alasan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia? Mari kita simak dan pelajari bersama. Ada 3 latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama, mencari rempah-rempah. Yang kedua, motivasi 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Dan yang ketiga, revolusi industri. Nah, mari kita bahas bersama ketiga latar belakang ini agar lebih jelas dan dapat kamu mengerti. Latar belakang yang pertama, kedatangan bangsa Barat, yaitu mencari rempah-rempah. Pada zaman itu, rempah-rempah merupakan suatu barang yang sangat dibutuhkan oleh bangsa-bangsa Barat. Karena rempah-rempah ini mereka akan olah menjadi makanan, obat-obatan maupun bumbu masakan. Pada saat itu, permintaan akan rempah-rempah di negara-negara Eropa sangat tinggi, dan terjadinya konflik di Konstantinopel membuat bangsa-bangsa Eropa kesulitan untuk membeli rempah-rempah dan akhirnya memutuskan untuk mencari sendiri sumber rempah-rempah itu di negara asalnya. Dan sumber rempah-rempah itu berasal dari negara-negara tropis seperti Indonesia yang kaya akan rempah-rempah. Sehingga mereka mencari negara kita untuk mendapatkan rempah-rempah yang mereka butuhkan. Kemudian alasan yang kedua atau latar belakang yang kedua adalah adanya motivasi 3G, ya. Motivasi 3G ini apa? 3G itu adalah Gold, Glory, dan Gospel, ya. Nah, kita lihat yang pertama, gold, ya. Gold tentu saja artinya adalah emas. Namun di sini bangsa Barat yang datang ke negara Indonesia bukan mencari emas saja, tetapi emas di sini disimbolkan sebagai sumber kekayaan atau harta. Jadi mereka mencari sumber-sumber kekayaan atau harta untuk mereka bawa pulang ke negaranya, sehingga mereka menjadi negara yang makmur atau kaya. Nah, jadi mereka punya tujuan goal, artinya mencari kekayaan atau harta. Kemudian glory, ya. Glory ini diartikan sebagai kejayaan bangsa, ya. Maksudnya gimana? Bahwa bangsa-bangsa Barat ini di antara mereka terjadi persaingan untuk saling menunjukkan kejayaan atau kehebatan bangsanya dengan cara mencari wilayah jajahan sebanyak-banyaknya. Ya, maka kejayaan mereka itu dengan cara menjajah negara lain. Maka kalau kita lihat sejarah, negara yang paling banyak jajahannya itu adalah Inggris. Nah, Inggris itu banyak sekali atau luas sekali wilayah negara jajahannya. Hampir di setiap atau di semua benua itu ada negara bekas jajahan Inggris. Nah, ini adalah glory-nya. Ini yang bangsa Barat cari, tujuan glory, artinya kejayaan. Mereka merasa bangga, merasa jaya
merasa hebat dengan bangsanya dengan mencari wilayah jajahan atau wilayah kekuasaan. Nah, itu glory. Kemudian gospel. Nah, gospel ini adalah tujuannya mereka juga ingin menyebarkan agama mereka. Agama mereka adalah agama Nasrani, ya, atau agama Kristen. Jadi punya tujuan untuk agar agama Nasrani ini tersebar ke seluruh dunia, tidak hanya di Eropa saja. Jadi ada misi-misi untuk menyebarkan agama dalam setiap mereka mendatangi suatu wilayah yang akan mereka jadikan wilayah jajahan. Dan yang ketiga adalah adanya revolusi industri. Nah, apa hubungannya revolusi industri dengan kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia? Jadi revolusi industri ini terjadi di negara-negara barat. Nah, apa itu revolusi industri? Revolusi industri itu adalah alat-alat industri, alat-alat pabrik yang awalnya menggunakan tenaga manusia untuk membuat produk atau barangnya, berubah menggunakan mesin. Nah, ini dampaknya apa? Tentu saja kalau sudah mesin yang bekerja, tentu saja barang yang dibuat lebih cepat dan lebih banyak. Sehingga apa? Mereka butuh bahan baku atau bahan mentah yang banyak juga untuk kebutuhan industri mereka atau pabrik-pabrik mereka. Nah, untuk memenuhi kebutuhan industri ini, pabrik-pabrik ini, mereka mencari bahan baku di tempat lain atau di wilayah lain atau di negara lain. Nah, salah satunya mereka tentu saja datang mencari bahan baku industri ke negara Indonesia. Ya, terutama untuk bahan industri yang mereka butuhkan. Nah, jadi revolusi industri ini salah satu latar belakang datangnya bangsa barat ke Indonesia. Nah, inilah 3 alasan atau 3 latar belakang datangnya bangsa barat ke Indonesia. Mudah-mudahan kamu paham. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.